Polisi Polda Sulut sita kembali barang bukti 19 batangan emas yang sudah diputuskan dikembalikan dalam sidang pra-peradilan di PN Manado. Suasana pengembalian barang bukti 19 batangan emas dari polisi ke pemohon sempat membuat salah satu keluarga syok. Pemohon tidak mau menandatangani proses penyitaan namun dikejar penyidik hingga ke kendaraan. Menindaklanjuti putusan pra-peradilan PN Manado, hari Rabu 7 Agustus 2024, tim kuasa hukum pemohon Lilis Suryani Damis mendatangi polisi untuk mengambil barang bukti 19 batangan emas. Proses pengembalian telah dilaksanakan namun polisi kembali menyita barang bukti 19 batangan emas dengan tindak pidana minerba. Menurut polisi, proses penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan dan saat ini proses penyitaan dilakukan. Melihat keadaan tersebut, salah satu kakak pemohon Lilis Suryani Damis syok dan sempat naik asam lambungnya. Akhirnya pemohon pra-peradilan Lilis Suryani Damis pergi keluar tanpa membawa barang bukti 19 batangan emas. Beberapa penyidik sempat mengejar Lilis Suryani Damis, namun dicegah kuasa hukum Lilis dan meminta supaya proses tanda tangan penyitaan barang bukti nanti menunggu panggilan polisi. Seperti diketahui, 19 batangan emas ditangkap polisi di Bandara Samratulangi Manado sekitar 2 bulan lalu. Selain barang bukti, juga pemilik ditahan di rutan Polda Sulut hampir 2 bulan. Kemudian kuasa hukum Santrawan Papara mengajukan pra-peradilan di PN Manado. Putusan pra-peradilan dihukum mengembalikan semua barang bukti yang disita polisi kepada pemohon. Setelah putusan pra-peradilan, tim kuasa hukum sudah 5 kali mengambil barang bukti namun selalu ditunda. Hingga hari ini proses pengembalian sudah dilaksanakan, namun kembali polisi melakukan penyitaan terkait tindak pidana minerba. Tim Liputan Manado News Network. Ibu sudah menerima, disaksikan oleh penasihat hukumnya. Semua barang dalam keadaan baik dan lengkap. Betul ya Bu ya? Selanjutnya silakan diproses. Perlu kami beritahukan kembali bahwa untuk saat ini kami sudah melaksanakan perintah mengembalikan barang bukti ke pemilik keyakinan penguasaan. Dan untuk saat ini ada proses yang baru terhadap tindak pidana minerba, di mana sudah diterbitkan, sudah diawali dengan proses penyelidikan, sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan saat ini kami akan melakukan ya dalam bentuk penyitaan. Kami itu sangat beritikat baik, sehingga kami sudah datang itu kurang lebih 5 kali untuk pelaksanaan isi dari putusan pra-peradilan. Nah, itu kami pertanyakan juga ke rekan-rekan teman-teman kepolisian, penyidik, itu kenapa sampai pelaksanaan isi putusan pengadilan pra-peradilan nomor 7 itu ditunda-tunda. Nah, kami menduga proses hari ini kemudian itu sangat tidak wajar, tidak normal. Itu kami menduga. Tiba-tiba hari ini kemudian langsung ada proses penyitaan yang dilakukan oleh rekan-rekan teman-teman penyidik. Itu kami menanyakan ini, tanda tanya besar ini ada apa sebenarnya? Begini Pak, saya potong Pak. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ke Pak Sumber, ada perwakilan direktur Pak Sumber baru kita menyampaikan. Iya, ini proses yang ini ada teman-teman dari media juga biar sekalian tahu saja ini prosesnya. Kami sampaikan dari tadi kami juga itu dari awal sekali itu kami sangat menjaga proses ini agar supaya komunikasi tetap baik. Itu tapi pada hari ini sejujurnya kami sangat mengapresiasi teman-teman penyidik, teman-teman kepolisian itu telah melaksanakan putusan pengadilan. Nah, kemudian akhirnya pada proses itu muncul pertanyaan besar, Pak. Ini saya sampaikan, Pak, biar teman-teman media juga bisa tahu. Ini ada kenapa ini proses ini? Ya, saya bisa jawab. Bukan posisi kami untuk menjawab. Kalau ada pertanyaan nanti saya tanyakan kepada Pak Sumber selaku penyandang tangan dari Pak Direktur. Kami di sini menyampaikan perintah atas surat perintah penyitaan, kami menyampaikan perintah. Kalau ada pertanyaan saya tanyakan kepada Pak Sumber selaku penyandang tangan dari Pak Direktur. Jadi, Pak. Nah, ini kami tekankan, kami sampaikan juga. Kami sampaikan dari proses ini
saya ulangi lagi, nggak ada ini. Kita penyitaan sudah. Tidak, iya, silakan. Kami juga dari awal sangat patuh dalam proses ini. Tidak ada upaya-upaya di luar itu. Kami tetap berkoordinasi, berkomunikasi. Nah, cuman kalau terkait proses hari ini itu, kami akan mengambil upaya hukum. Kami akan mengambil upaya hukum. Itu saya sudah komunikasikan dengan ketua tim kami, Pak Hanafi maupun Pak Santrawan Kopara. Itu kami akan mengambil upaya hukum terkait persoalan hari ini. Dalam proses ini, klien kami ketika akan dipanggil, kami akan datang. Kami akan hadapi proses ini. Itu saya tekankan. Panggil kami datang secara patuh. Mungkin seperti itu. Nanti kami akan buat juga catatan untuk dari proses ini. Cara UHAP dari proses penyitaan hari ini itu belum ada penetapan dari pengadilan. Itu kami sangat menunggu penetapan dari pengadilan. Kami menghargai peran-peran masing-masing. Tapi terkait dengan prosedur hukum acara itu kami akan minta. Ibu tolong jangan paksa, Bu. Buat saja berita acaranya. Iya, acaranya. Iya, buat aja. Buat saja bahwa klien kami menolak. Kasihan klien kami sudah katakan tadi pusing. Dengan situasi Soalnya di penyitaan kalau misalnya kedatangan tidak begini. ini bagaimana Pak? Tolong hargai ya. Ini saya minta. Kasihan tadi dengan situasi ini, Ibu Ewi. Ya, kan Suasana kebatinan saya pikir perempuan juga paham. Dengan situasi hari ini, klien merasa bahwa dia sudah mendapatkan barang buktinya, kemudian terjadi kondisi seperti ini, beliau shock, jujur. Iya. nanti menolak untuk memberikan apa? Siap. Tanda tangan di sini. Nanti di kalau penyitaan. dipanggil kami datang, baru Oke. kemudian Sudah apa yang begitu. perlu dilengkapi kami